Baru-baru ini ada fenomena yang cukup menarik perhatian banyak orang, yaitu mengenai panic buying emas, ya, dimana bahkan warga rela antri dari subuh untuk bisa membeli emas, ya, logam mulia Antam khususnya. Dan ini membuat banyak stok dari butik-butik emas Antam menjadi kosong. Akhirnya banyak sekali masyarakat yang beralih untuk membeli emas ke Pegadaian, bahkan ke bank-bank yang menawarkan produk cicilan emas. Lalu bagaimana sih sebenarnya siklus dari pergerakan harga emas itu sendiri, dan apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli saham emas? Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya selamat datang di channel YouTube The Investor. Saya Eros Perwita, seorang value investor, dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mendownload ebook watchlist-nya ya. Karena kami sudah menulis ebook yang menurut saya isinya sangat bagus sekali untuk perjalanan investasi jangka panjang kalian. Ada mindset investasi jangka panjang, bahkan saya contohkan ya, ada 3 saham undervalue yang menurut analisa kami dalam 1-2 tahun ini ada potensi naik 1 bagger atau 100%. E-booknya free ya, linknya di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi silakan teman-teman download dulu. Kalau kita lihat pergerakan harga emas dalam 20 tahun terakhir dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, kenaikannya signifikan ya. Tahun 2005 lalu harga emas di perdagangan pada kisaran $400 per troy ounce, dan saat video ini diambil harga emas sudah menyentuh level tertingginya kembali, yaitu $3.322 per troy ounce. Artinya dalam 20 tahun terakhir harga emas naik 673%, kenaikan yang tentunya sangat-sangat signifikan. Walaupun kenaikannya signifikan, apakah artinya kenaikan 600% itu terjadi selalu naik ya, setiap tahun selalu naik? Ternyata jawabannya tidak. Ya, dari chart tadi kita bisa bagi beberapa part atau beberapa kejadian. Periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 terjadi long term bullish dari harga emas, di mana harga emas di perdagangan pada harga sekitar 430-an sampai akhirnya tembus 1.900 per troy ounce. Pendorong utamanya kekhawatiran inflasi, terutama krisis keuangan global tahun 2008. Pelemahan dolar Amerika Serikat karena kebijakan quantitative easing, yang artinya banyak sekali terjadi pencetakan dolar waktu itu, membuat permintaan emas sangat tinggi sebagai aset safe haven saat terjadi krisis subprime mortgage ya tahun 2008 lalu ya. Dan sebagai catatan ya, tahun 2011 waktu itu harga emas all time high menyentuh level 1.900. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 disinilah terjadi koreksi. Harga emas yang tadinya 1.900 akhirnya jatuh sampai ke level 1.050 atau jatuh hampir 50%. Faktornya adalah pemulihan ekonomi Amerika Serikat, menguatnya dolar ya, menguatnya mata uang dolar, dan ada isu tapering yang dimana pencetakan dolarnya sudah mulai dikurangi. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 naik bertahap. Dari level sekitar 1.050 naik sampai ke 1.500 per troy ounce-nya. Faktornya karena salah satunya adalah suku bunga rendah, kemudian kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan saat itu terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga dengan China ya di jilid pertama saat Presiden Donald Trump menjabat sebagai presiden tahun sekitar 2018 lalu. Masuk tahun 2020 sampai 2021 terjadi lonjakan harga emas kembali, di mana waktu itu faktornya adalah krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa antara tahun 2011 kemudian ke 2015 harga emas turun hampir 50% dan akhirnya kembali menyentuh level 1.900 atau ke 2.000, itu kurang lebih butuh waktu sekitar 10 tahun sejak level tertingginya di tahun 2011 lalu. Kemudian dari level 2000 sempat koreksi ya ke level 1.700-an, yaitu kira-kira di tahun 2022 sampai dengan 2023. Di mana waktu itu faktornya adalah suku bunga Fed mulai naik dan kenaikannya cukup agresif. Sampai akhirnya pada tahun 2024 sampai tahun 2025 ini harga emas kembali bullish karena faktor ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif antara Amerika Serikat dengan China. Nah, dari sini sebenarnya kita belajar ya bahwa suatu aset itu tidak selalu terus-menerus naik. Ada kalanya naik, pasti juga ada kalanya siklus turun. Cuman memang kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya harga ini mencapai puncaknya, kapan akan meletus.
Nah, disinilah sebenarnya kita sebagai para investor, ya kita seharusnya mulai mengkoleksi sebuah aset itu sebelum harganya naik. Bukan saat ketika naik, apalagi naiknya signifikan, kita berbondong-bondong untuk beli di pucuk ya, alias kena FOMO. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah sekarang saatnya yang tepat untuk membeli saham emas? Well, itu pertanyaan yang jujur susah dijawab. Tapi memang ketika harga emas naik, maka emiten-emiten emas pun itu juga kompak naik. Misal contoh saja saham Antam, di mana dalam 7 hari terakhir ya, atau sekitar 2 minggu ya, hampir 2 minggu perdagangan terakhir, harga saham Antam naik sekitar 30%. Kemudian saham MDKA, sahamnya Pak Sandiaga Uno, ini justru naik mengalami kenaikan cukup signifikan ya, mencapai 50% kenaikan saham MDKA dalam beberapa hari terakhir ini. Ada lagi saham dari grup Bakri yang juga emiten emas, yaitu BRMS. Ini juga kenaikannya cukup signifikan, naik 30% dalam beberapa hari terakhir, dan juga satu lagi saham Arci yang juga naik sekitar 25%. Saya tidak tahu apakah teman-teman punya saham emiten emas atau tidak, tetapi dalam membership kami ya, The Investor, salah satu saham emas yang ada di watchlist kami adalah saham Antam, di mana saham Antam ini kita bahas di dalam membership kami, tapi tidak tahun ini ya, tapi kita bahas sejak tahun 2024 kemarin saat harga sahamnya masih di kisaran 1.400-1.500-an. Nah, mungkin ini yang bisa saya share ke teman-teman ketika misalkan teman-teman melihat harga saham-saham yang berkaitan dengan emas pada naik, kemudian ada pertanyaan apakah saatnya masuk ya, atau masih bisa masuk nggak di saham-saham emas saat ini. Bisa jadi ketika kita melihat suatu saham naik dan kita ingin segera masuk, bisa jadi itu FOMO. Kita takut ketinggalan, dan kalau kita sudah kena psikologis kita mengenai FOMO ini, maka itu sangat bahaya. Kita tidak bisa berpikir jernih, dan biasanya ketika kita FOMO setelah kita beli saham, pasti akan kita selalu scroll ya, selalu cek apakah hari ini naik atau tidak, begitu turun nanti akan menyesal. Biasanya seperti itu. Tips dari saya atau saran dari saya supaya kita bisa tenang dalam berinvestasi saham, ya kita pilih saham-saham yang harganya belum naik. Kita pelajari dulu bisnisnya, apakah bisnisnya punya prospek yang bagus atau tidak. Kita pelajari neracanya sehat atau tidak. Kita pelajari laba ruginya, apakah ada potensi labanya growth atau tidak. Kemudian kita cek valuasinya apakah masih murah atau tidak. Jika semua metrik-metrik tadi menunjukkan hal yang positif, nah di situ baru kita beli ya. Jadi bukan beli hanya gara-gara harga sahamnya sudah naik duluan. Tapi jangan khawatir ya, saat ini mungkin saham-saham emas pada naik ya, pada bergairah semua, pada dalam tren positif. Tapi masih banyak saham-saham yang belum naik, saham-saham yang saat ini harganya masih di bottom. Dan justru kesempatan saat inilah untuk kita melakukan serok saham-saham yang super undervalue, yang super murah. Di mana penurunan harga sahamnya hanya gara-gara sentimen market yang sedang negatif saja. Tanggal 22 nanti saya akan mengadakan webinar di mana di situ saya akan men-sharingkan bagaimana kita bisa memanfaatkan market crash saat ini untuk mencari cuan yang signifikan. Karena ya, tahun 2022-2023 saya banyak mendapatkan saham multi-bagger ketika waktu itu saya belinya saat COVID tahun 2020. Webinar ini free ya, khusus besok free. Jadi jangan sampai kelewat webinar tanggal 22 besok. Segera daftar sekarang juga, linknya di bawah ini.